Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Hanan, NPM 235200029. Dan saya Vinando Saputra, NPM 235200131. Dan saya Taufik Nugroho, NPM 23520033. Kami di sini akan mengerjakan tugas video. Tugasnya adalah disuruh untuk menerangkan materi. Materinya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Salah satu persoalan terbesar terkait dengan kondisi sumber daya alam lingkungan hidup SDARH di Indonesia adalah permasalahan kerusakan hutan. Wilayah hutan seringkali terdesak oleh kegiatan masyarakat seperti industri pertanian, pertambangan, meluasnya pemukiman, atau akibat kebakaran hutan. Industri kayu sendiri telah menciptakan perminatan yang mendorong terjadinya penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Selain itu, konversi lahan hutan untuk pertanian dan pemukiman juga mempunyai peran penting dalam penerusan luas area hutan. Di sejumlah wilayah hal ini terjadi karena masih adanya sebagian masyarakat yang menggunakan sistem perladangan berpindah dengan cara membuka hutan. Selain oleh sebab-sebab yang memang dirancang oleh manusia, kerusakan hutan juga bisa disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran hutan ini biasa terjadi karena faktor alam, biasanya pada saat musim kemarau di mana cuaca sangat panas. Namun, kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembakaran lahan yang tidak terkendali, pembakaran hutan untuk mempercepat pembukaan lahan, serta konflik pemerintah, perusahaan, masyarakat dalam penguasaan lahan hutan. Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera selain pun tak luput dari persoalan tersebut. Kerusakan hutan di wilayah Pagar Alam menjadi isu utama tidak hanya di Pagar Alam sendiri, melainkan juga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Kerusakan hutan di wilayah yang menjadi hulu bagi sejumlah daerah di sekitarnya ini ditandai dengan berkurangnya hutan lindung. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya ialah alih fungsi hutan menjadi pemukiman penduduk, serta lahan pertanian dan perkebunan. Padahal 5 tahun silam, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan surat keputusan SK nomor 76 tahun 2010 tentang kawasan hutan lindung di Pagar Alam. Berdasarkan SK tersebut, luas hutan lindung di wilayah Pagar Alam ditetapkan seluas 24.618 hektar. Kawasan terluas terletak di Kecamatan Dempo Selatan yang mencapai 11.656 hektar. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Dempo Tengah seluas 8.064 hektar, serta kawasan hutan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Pagar Alam Selatan, yakni seluas 824 hektar. Hutan lindung di Pagar Alam memiliki fungsi strategis bagi wilayah sekitarnya. Secara ekologis, hutan lindung tersebut mempengaruhi kondisi iklim dan hidrologi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Wali Kota Pagar Alam menyatakan bahwa pengendalian hutan lindung di Kota Pagar Alam perlu dilakukan secara menyeluruh sebab tidak dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya di wilayah ini. Sebagai diketahui, hampir 80% penduduk Pagar Alam berprofesi sebagai petani. Oleh karenanya, solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini agar fungsi hutan hidup di Pagar Alam yang tetap terjaga di masa pendatang. Selain perubahan kondisi iklim yang merupakan manifestasi dari perubahan kemampuan hutan untuk menyerap karbon, dampak hidrologis merupakan dampak langsung lainnya yang disebabkan oleh berkurangnya kawasan atau menurutnya fungsi hutan.
terutama pada hutan tropis. Penurunan fungsi hutan mempengaruhi komponen hidrologi seperti curah hujan, distribusi dan debit aliran sungai, erosi serta sedimensi. Hal-hal tersebut menjadi pemicu terjadinya banjir, menurunnya debit sungai saat musim kemarau, atau bahkan hingga kekeringan serta longsor, terutama longsor dangkal. Tanpa ada upaya khusus, degradasi fungsi hutan di pagar alam akan sulit ditekan. Kebijakan pemerintah Kota Pagar Alam yang telah dituangkan ke dalam RPJMD dan Renstra memang dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjaga kawasan hutan lindung serta mengendalikan kerusakan hutan. Aturan yang telah ada menjadi persyaratan dasar yang sangat penting agar upaya peningkatan fungsi hutan dapat berjalan lebih cepat. Perlu menerapkan instrumen ekonomi lingkungan untuk melengkapi pendekatan Command and Control AAC CAC yang sudah dijelaskan. Salah satu instrumen ekonomi lingkungan adalah Payment for Environmental Survey PES. PES dijalankan dengan dasar mekanisme pasar untuk menangani berbagai persoalan SDA LH sebagai sebuah instrumen. PES memiliki sejumlah kekuatan, diantaranya ialah satu, berdasarkan pada valuasi layanan, sehingga harus ada upaya valuasi yang tepat untuk jasa-jasa lingkungan. Dua, memperhitungkan property risk untuk jasa-jasa lingkungan. Dan tiga, mendorong kesabaran masyarakat untuk pentingnya penilaian jasa lingkungan. Materi ini mempunyai permasalahan. Permasalahannya adalah baik PES maupun instrumen ekonomi lingkungan hidup pada umumnya masih memiliki kendala operasional, khususnya dari sisi kerangka hukum yang mengatur baik di level daerah maupun nasional. Hal itu sekiranya menjadi persyaratan dasar agar kebijakan baru ini dapat diimplementasikan serta memberi hasil yang nyata. Oleh karenanya, perumusan instrumen ekonomi lingkungan hidup ini dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku saat ini, terutama undang-undang dan peraturan pemerintah, serta aturan hukum lainnya yang terkait dengan instrumen dan kewenangan fiskal dalam pengelolaan SDA LH di tingkat nasional dan daerah. Maksud tujuan dari materi ini adalah tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah tersusunnya konstruksi hukum yang menjadi dasar mekanisme instrumen ekonomi lingkungan di tingkat pusat dan daerah demi menghindari adanya overlapping dan tumpang tindih kebijakan terkait rencana implementasi instrumen ekonomi lingkungan PES dengan mengambil studi kasus sektor kehutanan di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Fundamental dari paradigma pembangunan konvensional. Beberapa perubahan fundamental tersebut adalah pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Pembangunan konvensional biasanya mengejar keuntungan jangka pendek yang dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara intensif. Sesungguhnya justru pengayaan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta secara bersamaan meniadakan degradasi atau deplesi sumber daya alam. Dan pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan
penempatannya pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk mendorong munculnya berbagai macam isu pembangunan sosial, diantaranya adalah meningkatkannya kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pekerjaan, infrastruktur, dan perumahan. Skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang diproduksi dan dengan alokasi sumber daya yang paling efisien. Daya beli yang terus meningkat telah mendorong naiknya permintaan akan barang atau komoditas konsumsi. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kebijakan secara fundamental agar kepentingan publik dapat diutamakan dibanding kepentingan individu. Pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga. Biaya sosial tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Biaya konflik sosial berupa korban, penderitaan manusia, dan kematian tidak ditangkap oleh pasar. Begitu pula dalam lingkungan, depresi sumber daya tambang dan bahan bakar fosil yang tak terbarukan tidak tercermin dalam biaya depresiasi. Pemerintah bisa dan harus mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah secara penuh untuk melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan mencakup keberlanjutan dan 5 aspek utama, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian dalam merumuskan 6 tolok ukur pembangunan berkelanjutan untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan yang pro lingkungan hidup. Dan hal demikian ide pembangunan yang ideal, namun dalam kenyataannya atau praktik banyak terjadi sebaliknya, sebagaimana dijelaskan oleh J. Boros dan J. M. Johnston bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia. Antara lain disebabkan pertama, kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat pembuangan yang berbahaya, kedua ketiga pertambangan, ketiga kegiatan transportasi berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Keempat, kegiatan pertanian. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, lahir konsep pembangunan berkelanjutan. Ide dasar pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan adalah pengintegrasian pada perspektif ekologi. Timbulnya kesadaran ini disebabkan oleh keharusan menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari, tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Hakikat pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada 3 pertimbangan secara profesional, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, dan pertimbangan ekologi. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan lingkungan harus didasarkan oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya. Sumber daya alam yang rasional dalam arti pemanfaatan sumber daya alam yang rasional dalam arti lingkungan hidup harus seimbang dengan potensi lestarinya. Untuk terlaksananya secara baik pembangunan berkelanjutan diperlukan 3 syarat, yaitu berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Sedangkan berkelanjutan sosial adalah pembangunan tidak melawan, merusak, dan atau menggantikan sistem dan nilai sosial yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktikkan oleh masyarakat. Keberlanjutan secara ekonomi
ekologi adalah adanya toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar acuan dalam melakukan pembangunan agar kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan hidup dapat terwujud. Konsep pembangunan keberlanjutan dana efektif perlu upaya mempertemukan kembali ilmu ekonomi dan ekologi, di mana proses penginterasian kedua ilmu tersebut melalui perumusan paradigma dan arah kebijakan yang bertumbuh pada kemitraan dan para pelaku pembangunan dalam rangka pengelola sumber daya alam yang optimal. Untuk itu harus ada koordinasi dari semua aspek yang arahannya adalah pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan hidup. Aspek penting dalam kaitan dengan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sekitar dari sektor ekonomi, di mana secara tegas dalam konsideran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagai diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, aspek ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan hukum lingkungan. Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya alam merupakan potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Demikian juga kaum ekonom memandang bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang merupakan bagian dari mata rantai kehidupan yang satu sama lain berintegrasi berbentuk keseimbangan. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.